Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan sekarang kita masih akan membahas mengenai materi program linear. Nah, di sini kita akan bahas sistem pertidaksamaan. Kalau di pertemuan sebelumnya kita masih membahas pertidaksamaan linear, sekarang kita membahasnya sistem pertidaksamaan linear. Nah, berarti kalau sistem itu lebih dari satu pertidaksamaan di sini. Nah, seperti contoh di sini, ini terdapat beberapa pertidaksamaan di mana X tambah Y-nya kurang dari atau sama dengan 10, Y dikurang X kurang dari atau sama dengan 4, X-nya lebih dari atau sama dengan 0, Y-nya lebih dari atau sama dengan 0, X dan Y-nya anggota bilangan real. Nah, sekarang kita tentukan daerah pertidaksamaannya. Karena di sini terdapat banyak sekali pertidaksamaan, untuk menyelesaikannya sama saja seperti menyelesaikan pertidaksamaan kemarin. Nah, di sini kita buat tabel dulu. Dari pertidaksamaan yang pertama, X tambah Y kurang dari atau sama dengan 10. Langkah pertama, kita buat tabel, kita cari titik potongnya pada garis X tambah Y sama dengan 10. Berarti langkah pertama, kita misahkan dulu saat X-nya sama dengan 0 dan saat Y-nya juga sama dengan 0. Nah, sekarang saat X-nya sama dengan 0, berarti ini tutup, Y-nya sama dengan 10. Berarti kita punya koordinat 0,10. Nah, yang kedua saat Y-nya sama dengan 0, berarti Y-nya 0. Kalau Y-nya 0, X-nya 10. Jadi diperoleh koordinatnya 10,0. Ini dari persamaan yang pertama. Untuk persamaan kedua, kita ulangi langkah yang sama. Nah, di dalam soalnya ini nggak selalu harus berurutan X, Y ya. Jadi bisa aja ditulis X dulu, Y dulu, atau mungkin aja konstanta dulu yang ditulisnya. Nah, dari persamaan kedua, kita ulangi langkah yang sama, kita buat tabel, cari titik potong garisnya. Kita buat ketika X-nya sama dengan 0, dan Y-nya ketika sama dengan 0. Langkahnya sama, ketika X-nya 0, berarti yang sebelah sini 0, Y-nya 4, sehingga diperoleh titik 0,4. Nah, bagaimana kalau Y-nya yang 0? Saat Y-nya 0, hati-hati di sini ada negatif X. Negatif X sama dengan 4, berarti X-nya sama dengan negatif 4. Nyari X-nya itu harus selalu dalam X positif ya. Sehingga kalau di sininya negatif, kita pindahkan saja. Bagi negatif 1 sebelah ruas yang berlawanannya. Sehingga diperoleh koordinat titiknya negatif 4,0. Nah, di sini udah diperoleh 4 buah titik, tinggal kita plot saja pada bidang kartesius. Nah, untuk titik yang pertama 0,10 berarti letaknya di sini. Titik yang kedua 10,0 berarti di sini. Nah, lihat kembali ke soal. Karena di soalnya ada tanda sama dengan, berarti garisnya garis tebal atau tidak putus-putus. Berarti garisnya nyambung. Nah, sekarang lihat lagi. Daerah pertidaksamaannya ini yang kurang dari 10. Kurang dari atau sama dengan 10. Yang sebelah mana? Bawah atau yang sebelah atas ini? Kalau mau dicek, boleh ke sini. Misalkan, kita ambil dari yang sini. X-nya 0, X-nya 0, Y-nya 0. Substitusikan ke sini. 0 tambah 0, 0 benar nggak kurang dari 10? Oh, ternyata daerah sini benar. Berarti daerah yang sana kita blok. Nah, sekarang dari pertidaksamaan yang kedua. Ini kita punya koordinat. Ada 0,4 dan negatif 4,0. Negatif berarti ada di ruas sebelah sini.
Nah, tinggal kita hubungkan lagi. Pada daerahnya di sini daerah pertidaksamaannya kurang dari atau sama dengan tandanya. Sebelah mana? Lebih mudah kita cek saja lagi seperti tadi. Untuk lebih mudah uji saja saat X-nya 0, Y-nya 0. Berarti 0 dikurang 0, 0. 0 benar nggak kurang dari atau sama dengan 4? Benar ternyata. Berarti yang sebelah sini benar, yang sebelah sana kita arsir lagi. Nah, selain kedua pertidaksamaan yang ini, kita juga di sini ada syarat lain. X-nya harus lebih dari atau sama dengan 0. X-nya kan kalau ke sini negatif, ke sini positif. Berarti daerahnya sebelah sini kan? Jadi yang sebelah sini kita blok lagi daerahnya. Nah, untuk yang Y-nya lebih dari atau sama dengan 0. Berarti ke atas yang benarnya, berarti yang bawah kita blok lagi. Jadi diketahui daerah pertidaksamaannya adalah, nah yang sebelah sini. Ini daerah pertidaksamaannya. Jadi kalau sistem pertidaksamaan linear itu bisa saja lebih dari satu pertidaksamaan, minimal 2, maka akan terbentuk sistem nantinya. Daerah pertidaksamaannya kalau dari soal yang ini, nah yang diarsir yang sebelah sini. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Gambarlah daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan. Nah, kalau yang ini hati-hati. Ini ada dua konstanta nih, sebelah kiri dan sebelah kanannya ada konstanta. Nah, kita selesaikan saja dulu yang pertama. 2x tambah y kurang dari atau sama dengan 16. Nah, kita misahkan lagi saat x-nya 0 sama y-nya 0. Saat x-nya 0 berarti y-nya sama dengan 16. Saat y-nya 0 berarti x-nya sama dengan, nah, y-nya 0 berarti 2x sama dengan 16. Berarti x sama dengan 16 dibagi 2, jawabannya 8. Nah, jadi kita punya dua buah titik, 0,16 dan 8,0. Ini dari pertidaksamaan yang pertama. Bagaimana kalau pertidaksamaan yang kedua? Di sini kan ada dua buah konstanta. Kita pisahkan saja. Yang memuat variabel kita pisahkan ke sebelah kiri, yang konstanta kita pindahkan semuanya ke sebelah kanan. Nah, kita pindahkan dulu. Nah, asalnya kayak gini. Di sini di ruas ini nih ada negatif 12. Negatif 12 berarti kalau pindah ruas itu menjadi positif 12. Sehingga nanti jadi, nah, 4x tambah 3y kurang dari atau sama dengan 36 tambah 12. 36 tambah 12 hasilnya 48. Jadi kita pakai pertidaksamaan yang sini. Nah, buat persamaan garisnya. Sama kayak tadi, kita misalkan saat x-nya 0 dan saat y-nya 0. Ketika x-nya 0, berarti 3y sama dengan 48. Y-nya 48 dibagi 3 sama dengan 16. Jadi koordinatnya 0,16. Nah, sekarang saat y-nya 0. 4x sama dengan 48. Berarti x-nya 48 dibagi 4 sama dengan 12. Berarti koordinatnya 12,0. Nah, udah ketemu nih, ada 4 buah titik. Tinggal lakukan sama saja kayak yang tadi. Dari persamaan garis yang pertama, 0,16 dan 8,0. Nah, kita gabungkan. Di sini daerahnya yang kurang dari. Kurang dari yang sebelah mana? Sebelah sini. Berarti yang sebelah sana kita arsir. Lalu dari pertidaksamaan yang kedua. Titiknya masih sama di sana. Dan satunya lagi 12,0. Gabungkan lagi titiknya. Daerahnya yang diminta tetap yang kurang dari ternyata. Ini sama.
Berarti kalau yang kurang dari sebelah mana? Nah, sebelah sini. Berarti yang sebelah sana kita arsir juga. Nah, dari dua buah pertidaksamaan sudah kita tentukan daerahnya. Sekarang untuk yang ketiga, bentuk pertidaksamaannya kayak gini, ada batasnya. Cara bacanya gimana? Ini kan 0 kurang dari atau sama dengan X. Berarti X-nya lebih dari atau sama dengan 0, dan X-nya kurang dari atau sama dengan 7. Di mana daerahnya? Berarti X-nya antara 0 dan 7. Karena sama-sama ada tanda sama dengan, berarti garisnya garis nyambung. Berarti tinggal kita beri tanda kayak tadi. Nah, X-nya antara 0 dan 7. Berarti 7 perkiraan ada di sini ya. Sekarang untuk batas yang kedua, Y lebih dari atau sama dengan 4, dan Y-nya kurang dari atau sama dengan 12. Berarti antara 4 dan 12. Nah, daerah penyelesaiannya yang mana? Yang ini, yang dibatasi semua garisnya. Jadi ini daerah penyelesaiannya. Nah, kalau yang sebelumnya kita masih secara aljabar. Nah, sekarang kita akan menentukan model matematika dari masalah pertidaksamaan linier. Jadi di sini hanya menentukan modelnya ya, bukan membuat daerah penyelesaiannya. Tapi kalau mau dicoba menentukan daerah penyelesaiannya, silakan saja. Nah, misalkan luas lahan parkir di sebuah tempat hiburan adalah 360 meter persegi. Luas rata-rata sebuah mobil 6 meter persegi. Dan sebuah bus 24 meter persegi. Lahan parkir itu tidak dapat memuat lebih dari 25 kendaraan. Buatlah model matematika dari masalah tersebut. Nah, kalau kalian melihat ada tipe soal panjang kayak gini, kita fokus aja ke angkanya. Yang pertama, luas lahan. Luas lahannya 360, luas mobilnya 6, luas busnya 24, dan tidak dapat memuat lebih dari 25 kendaraan. Nah, kita buat tabel kayak gini. Misalkan dulu X sebagai banyaknya mobil, kalau Y banyaknya mobil bus ya, maksudnya banyaknya mobil bus. Kalau yang ini mobil biasa, yang ini mobil bus. Nah, di sini karena yang diperhitungkan di sini ada luas lahan dan daya tampungnya. Yang pertama untuk luas lahan, untuk mobil itu kan luasnya 6 meter persegi. Nah, kita tulis 6. Untuk bus, luasnya 24 meter persegi. Luas lahan yang tersedia itu 360. Sedangkan untuk daya tampung, sekian mobil ditambah sekian bus, ini kalau dijumlahkan, ini paling banyak 25 kendaraan. Nah, kita buat di sini model matematikanya. Kita misalkan mobil sebagai X dan bus sebagai Y. Berarti dari pertidaksamaan pertama, luas lahan. Berarti 6X tambah 24Y. Nah, kurang dari atau sama dengan 360. Nah, kenapa kurang dari atau tidak sama dengan? Di sini kan luas lahannya itu hanya 360. Berarti nggak boleh lebih kan? Karena luas lahannya tersedia segitu, maksimalnya 360. Boleh kurang atau pas, tapi tidak boleh lebih. Jadi kita pakai tandanya kurang dari atau sama dengan. Nah, untuk pertidaksamaan yang kedua, jumlah mobil dan jumlah bus, kalau dijumlahkan itu banyaknya itu harus paling banyak 25. Kurang boleh, sama dengan boleh. Tapi tidak boleh lebih dari 25.
Nah, dan yang terakhir, karena jumlah luas lahan, daya tampung, dan mobilnya itu, mobil sama busnya ini kan gak mungkin bernilai negatif. Tidak ada jumlah mobil yang negatif atau jumlah bus yang negatif. Nah, sehingga untuk X dan Y ini harus lebih dari sama dengan 0. Kayak gini. Jadi inilah model matematika dari permasalahan tersebut. Nah, X sama Y-nya anggota bilangan cacah. Kenapa nggak real? Kalau sebelumnya kan kita pakai bilangan real. Kalau bilangan real itu semua bilangan yang ada di garis bilangan itu termasuk bilangan real. Mau positif, negatif, pecahan, desimal, itu bilangan real. Tapi di sini yang menjadi objeknya itu kan mobil. Mobil itu kan nggak ada setengah, nggak ada akar, nggak ada negatif. Jadi anggotanya bilangan cacah. Maksudnya gimana? Bilangan yang dari bilangannya 1, 2, 3, 4 gitu genap, nggak ada yang negatif, nggak ada yang pecahan, nggak ada yang desimal. Nah, kita lanjutkan, ini soal terakhir. Kalau ini kita kebalikannya. Daerah penyelesaian ini sudah diketahui, tapi sistem pertidaksamaannya yang kita cari. Nah, di sini Ibu akan mengajarkan cara cepat. Sebenarnya kayak gini, kalian boleh menggunakan banyak cara. Salah satunya boleh menggunakan metode mencari garis terlebih dahulu. Mungkin waktu kalian SMP itu kalian pernah belajar cara mencari persamaan garis jika diketahui 2 buah titik. Nah, tapi ada cara cepatnya untuk menentukan daerah penyelesaian dari menentukan sistem pertidaksamaannya. Nah, kita coba yang pertama dulu. Untuk daerah yang pink ini ya. Ini kan ada koordinatnya. Ini Y-nya 5, kalau yang di sini X-nya 2. Untuk cara cepatnya kita tukar saja. Yang X jadi punya Y, yang Y jadi punya X. Berarti kita punya 5X tambah 2Y. Nah, sekarang untuk menentukan di luas kanannya itu tinggal kita kalikan. 5 kali 2, 10. Jadi kita punya, nah kayak gini. Setelah kayak gini tinggal kita menentukan daerah penyelesaiannya. Ini kan yang diarsir yang sebelah sini. Berarti kalau daerah penyelesaian yang sebelah sini, ini lebih dari atau kurang dari? Lebih dari atau sama dengan. Jadi kita punya persamaan, pertidaksamaan dari yang daerah yang diarsir pink ini. 5X tambah 2Y lebih dari atau sama dengan 10. Nah, untuk dari daerah yang kedua, yang warna hijau yang ini. Langkahnya sama kayak tadi, kita tukar posisi X dan Y. Berarti di sini 3-nya jadi punya X, 6-nya jadi punya Y. Jadinya 3X tambah 6Y titik-titik sama dengan nah, kita kalikan 3 kali 6 18. Berarti kita punya kayak gini. Daerahnya lebih dari atau kurang dari? Berarti tinggal sama kayak tadi. Kalau sebelah sini diarsir, berarti daerahnya penyelesaiannya yang sebelah atas. Berarti tandanya lebih dari atau sama dengan. Nah, di sini juga ada daerah yang warna ini. Hijau sama yang kuning. Yang ini Tosca sama yang kuning. Ini untuk daerah yang ini, yang pertama, ini kan kalau ke sini X-nya negatif, sebelah sana positif. Berarti X-nya lebih dari atau sama dengan 0, sedangkan yang kuning, yang diarsir, yang Y negatif. Ke atas positif, berarti Y-nya juga lebih dari atau sama dengan 0. Nah, jadi seperti itu materi yang kita pelajari. Untuk latihan soal, silakan dicoba dikerjakan. Di-upload hasil pengerjaannya ke Google Classroom. Jika ada yang susah, silakan ditanyakan, nanti kita diskusikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.